Oke, baik, selamat pagi saya ucapkan pada jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Kita mengucap syukur kita bisa ketemu lagi pada minggu ini setelah kita melewati satu minggu ya dengan berbagai mungkin acara kita masing-masing. Ya, saya sendiri juga barusan dari luar kota bersama dengan keluarga. Puji syukur kemarin sudah tiba kembali ke Jakarta. Dan hari ini kita ingin melanjutkan untuk membahas di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Jadi coba kita buka Wahyu pasal 20. Dan ya, minggu lalu kita sudah mulai di sini. Di isian kita sudah sampai mana? Dua yang A belum. Oh, 2 yang A belum ya? Oke, baik. Baik. Oke, sudah sampai di nomor 2. Dan bagi yang masih mungkin baru datang atau ketinggalan minggu lalu, saya ada printkan sekitar 5 ekstra di belakang, jadi bisa diambil ya. Tapi tentu bisa memakai yang kertas yang minggu lalu juga. Oke, jadi kita di Wahyu pasal 20, kita akan bicara soal kerajaan Kristus. Dan kita akan baca dulu. Hari ini saja kita baca ayat 1 sampai 10 deh. Ya, karena kita berasumsi minimal kita sampai di ayat 10 pada hari ini. Dan saya akan mulai seperti biasa ayat 1, dimasukkan ayat 2, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. Oke, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat mahkota dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah meninggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan panggungnya, dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan berbahagia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan dia akan menyesatkan bangsa-bangsa pada tempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan menjumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan neraka, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Heri kita dulu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Engkau kepada kami pada hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan bersama-sama mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau beri hikmat akal dari surga buat kepada kami Stephen yang dapat menjelaskan firman-Mu kepada kami Tuhan, dan biarlah kami membuka hati kami untuk dapat menerimanya, dan semakin hari kami semakin lebih dekat kepadamu karena firman-Mu indah bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Jadi sekedar recap sedikit bahwa kita sudah masuk ke pasal 20 yang akan membahas tentang suatu masa yang sering kita sebut sebagai kerajaan milenium, ya, atau
kerajaan 1000 tahun. Dan kita mendapat istilah kerajaan 1000 tahun atau milenium ini ya persis dari Wahyu pasal 20 ini. Dan minggu lalu kita sudah menghitung ada 6 kali, ya, 6 kali istilah 1000 tahun dipakai di sini. 6 kali istilah 1000 tahun dipakai. 1000 tahun iblis diikat, 1000 tahun mereka memerintah, 1000 tahun dan sebagainya. 1000 tahun di sini. Ya, dan ini menjadi sesuatu yang menarik. Minggu lalu kita ada sempat singgung juga bahwa ada beberapa pandangan mengenai kerajaan 1000 tahun ini. Nah, tetapi pandangan yang literal itu hanyalah pandangan yang pre-milenial, ya, pre-milenium, pre-milenialisme, ya, pre-milenialisme, dan itu satu-satunya pandangan yang menganggap literal janji tentang 1000 tahun pemerintahan ini. Sedangkan pandangan-pandangan lain seperti amilenialisme, kemudian post-milenialisme itu tidak menganggap 1000 tahun ini literal. Ya, mereka akan anggap itu hanya suatu figuratif saja. Figuratif, jadi juga panjangnya juga tidak harus 1000 tahun menurut mereka. Bahkan menurut Amil itu sudah berlangsung 2000-an tahun sampai sekarang sejak kedatangan Yesus yang pertama. Oke. Tapi kadang-kadang mereka berargumen begini, bahwa kita tidak menemukan adanya istilah 1000 tahun di tempat lain di Alkitab. Nah, jadi walaupun kerajaan ini nanti kita lihat dinubuatkan juga di Perjanjian Lama. Jadi di kitab Yesaya disebut, ya, di kitab Yeskiel disebut, ya, kerajaan ini sudah dinubuatkan. Tetapi mereka berargumen, kenapa di Yesaya, di Yeskiel tidak pernah disebut 1000 tahun? Kan? Tapi kita bilang, ya, tiap-tiap bagian firman Tuhan kan menyingkapkan hal-hal yang berbeda. Dan di Wahyu pasal 20 kita disingkapkan tentang 1000 tahun. Dan itu bukan hanya disebut satu kali, bahkan 6 kali disebut. Itu menjadi suatu penekanan. Dan sedikit mengingatkan lagi bahwa sebelum masa 1000 tahun itu, ya tentu saya tidak sesuai skala, ya. Kalau skala ini kan 7 tahun, 1000 tahun, skalanya tidak seperti ini. Tapi ini 7 tahun. Sebelum itu adalah masa tribulasi, ya, masa tribulasi yang justru sangat menarik karena tentang kerajaan milenium ini Alkitab hanya kasih 6 ayat saja, yaitu Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Jadi cuma 6 ayat saja berbicara mengenai 1000 tahun. Sedangkan berbicara mengenai 7 tahun ini, Alkitab memakai waktu dari pasal 4 sebenarnya sampai pasal 19, gitu, dari kitab Wahyu. Jadi itu cukup menarik, ya, bahwa perhatian di kitab Wahyu sangat berat untuk masa tribulation ini, masa 7 tahun ini, sehingga berapa pasal ini, ya? 16 pasal ini, ya. 16 pasal difokuskan untuk berbicara mengenai apa yang terjadi di 7 tahun ini. Sedangkan untuk yang 1000 tahun ini, ya, 1000 tahun kan jauh lebih banyak dari 7 tahun. Alkitab hanya mendeskripsikan, minimal di Wahyu, ya, di Wahyu hanya dideskripsikan dengan sangat singkat. Itu hanya 6 ayat saja di sini. Tetapi kita akan belajar tentang masa ini. Tadi di Perjanjian Lama ada informasi-informasi tambahan mengenai masa milenium ini nanti. Oke, coba kita lihat sekarang di dalam isian kita yang nomor 2. Oh ya, di nomor 2 kita sedang membahas bahwa setelah Yesus Kristus turun ke bumi, jadi di sini, ya, setelah Yesus Kristus turun ke bumi, jadi kembali ke bumi, Tuhan Yesus kembali ke bumi, menghancurkan pasukan Kristus. Dia akan mengadakan pengadilan bangsa-bangsa di sini, ya, sebagaimana digambarkan dalam Matius pasal 25. Oke, dan ini sudah kita baca minggu lalu, Matius 25. Seingat saya, benar, ya? Sudah kita baca. Dan 2A, jadi kita lihat di sini, orang-orang yang percaya pada masa tribulasi yang masih hidup adalah domba. Nah,
Coba kita buka lagi deh Matius pasal 25 ya, untuk sekedar mengingatkan. Di Matius pasal 25 kita lihat di ayat yang ke-31 dikatakan di situ, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, ya ini yang terjadi di akhir dari tribulasi di sini. Ya, nah Tuhan Yesus datang disertai dengan semua pasukan sorga. Maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan. Makanya kita sebut ini pengadilan bangsa-bangsa atau penghakiman bangsa-bangsa ya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Oke, jadi ada domba dan ada kambing. Ya, domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Ya. Nah, saya yang bukan besar di peternakan, ya, hanya punya gambaran besar sih ya. Domba, kambing gitu ya. Kambing biasanya yang lebih bandel mungkin ya. Kalau sebagai binatang gitu kan, ya. Lebih ini ya. Kalau di Indonesia mungkin kebanyakan kambing ya, saya lihat. Ya. Jarang yang ini apa yang benar-benar dikategorikan domba gitu. Hah? Ya, domba itu kan yang biasanya bulunya bisa dicukur buat ini ya, buat wok segala macam. Tapi kalau di Indonesia yang kayak mereka sembelih-sembelih di hari raya itu kan kambing kebanyakan itu. Ya. Oke, jadi rupanya dibedakan domba dengan kambing. Dan di sini orang-orang yang percaya pada masa tribulasi yang masih hidup adalah domba, ya, sebut domba di sini. Dan mereka tidak ikut gerakan penganiayaan yang dilakukan antikristus, ya. Dan kita sudah singgung ini juga bahwa di masa tribulation ini antikristus akan berkuasa. Dan salah satu yang dia lakukan adalah menganiaya semua orang yang ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Dan itu dimulai dengan satu Israel. Ya. Israel punya hubungan dengan Tuhan karena Israel adalah umat Tuhan di dalam perjanjian lama. Dan walaupun sekalipun Israel hari ini pun ya, sebenarnya Israel hari ini itu kayak 50-50. 50% religius, 50% itu sekuler. Sekuler. Jadi, dan itu suatu fenomena yang aneh sebenarnya ya, karena Anda bisa bayangkan di negara Israel itu sendiri ada dua kota, Yerusalem, Tel Aviv, gitu kan. Tel Aviv dulu jadi ibu kota, sekarang akhirnya Israel bilang Yerusalem ibu kota. Tapi dua kota ini sangat berbeda sekali karena Yerusalem itu sangat religius gitu. Ya, dengan Yahudi ortodoksnya macam. Tapi Tel Aviv sangat sekuler, bahkan Tel Aviv itu menjadi ibu kota gay juga disebut di situ. Ya, dengan LGBT-nya dan lain sebagainya. Mereka ada parade-parade gay di situ di Tel Aviv dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu alasan kenapa ya Tuhan masih mengizinkan ya berbagai kesusahan menimpa Israel sebenarnya karena mereka memang belum bertobat ya, belum bertobat kepada Dia. Tapi Israel adalah suatu umat yang punya hubungan dengan Tuhan. Gitu. Dan Tuhan pernah berjanji bahwa Israel tidak akan hancur. Dan itu menyebabkan iblis menumpukan serangan dia kepada Israel. Karena dia umat pilihan. Sampai ada banyak orang Yahudi yang sepanjang zaman sudah bisa dibilang berkelakar, tapi bukan berkelakar juga ya, serius tapi bercanda, dan mereka bilang ya giliran orang lain lah jadi bangsa pilihan gitu ya. Karena mereka merasa bahwa jadi bangsa pilihan itu malah suatu beban yang luar biasa juga gitu ya. Udah giliran orang lain lah jadi bangsa pilihan gitu katanya gitu kan. Jangan kita terus kan. Tapi mau tidak mau mereka itu sudah ini ya teridentifikasi dengan Tuhan, oleh karena itu iblis akan menargetkan mereka gitu. Dan itu kedua adalah ya orang-orang kudus ya, orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain ini juga akan ditarget oleh iblis di masa tribulasi di sini. Jadi oleh karena itu di Matius pasal 25 di mana Antikristus akan menganiaya kelompok ini. Maka pertanda iman seseorang adalah kamu ikut nggak di sini, gitu kan? Itu kayak semacam cetusan iman kita. Gitu kan? Kalau kita punya iman kepada Tuhan, ya kita tidak akan ikut Antikristus menganiaya mereka, malah kita akan menolong mereka. Ya. Makanya dikatakan sini ketika ada yang dalam penjara dikunjungin, ada yang melihat
dalam kondisi lapar dan lain sebagainya akan dikasih makan dan lain sebagainya kan. Jadi di sini, tetapi ini berbicara mengenai iman ya. Iman ya, bagaimana iman kita termanifestasi. Banyak sebenarnya. Ya, baik. Berarti kalau nanti pada saat orang nandai seperti itu seks atau segala macam kan pasang chip, kita mau nggak mau kan nggak bisa ini. Tapi kalau kita terpaksa dipasang tapi iman kita nggak kesana gimana? Yang penting Ya nggak bisa Pak. Waktu itu kalau kita memasang Bisa itu juga. berarti kita sudah setuju dengan itu. Ya, jadi padahal kita kan menolak. ya kita menolak, makanya kita jangan pasang. Kita jangan pasang gitu kan. Ya, dan itu sudah kita bahas di Wahyu pasal 13 kemarin ya. Iya. Wahyu pasal 13 bahwa antikristus akan memaksa seorang pakai punya dia. Gitu. Tapi begini, makanya banyak orang hari ini salah kaprah, dia pikir 666 itu kayak mau bakal diselundupkan ke chip lah, diselundupkan ke yang lebih aneh lagi, ke vaksin lah atau apa segala macam. Itu kan semua konsep sebenarnya. Artinya begini loh, waktu 666 nanti itu akan dimunculkan, Kita sadar ya. itu tidak akan dengan penyelundupan gitu. Iblis tidak akan diam-diam, iblis akan dengan terus terang, ini tanda saya gitu. Dan kalau kamu pakai ini, ya berarti kamu pengikut saya begitu. Jadi bukan kayak orang nggak sengaja make gitu nanti gitu. Oh, saya nggak tahu nih apa tiba-tiba kepake gitu tanda 666 itu nggak bakal seperti itu. Gitu. Itu bakal sesuatu yang sangat jelas dan iblis membuatnya jelas bahwa kalau kamu pakai ini, Ikut saya. itu memang kamu pengikut saya, entah apapun lah bentuknya ya kan. Kita sekarang belum tahu persis 666 itu bakal dalam medium apa. Ada banyak apa istilahnya spekulasi bahwa itu bisa dalam bentuk chip, bisa menurut saya, tapi bagi saya sendiri tidak 100% harus dalam bentuk chip. Ya, itu bisa, itu satu kemungkinan gitu ya. Dia bisa dalam bentuk chip, bisa juga dalam bentuk suatu tato atau apa begitu ya, atau suatu bentuk lainnya. Pokoknya ada sesuatu yang menandakan bahwa itu ini. Tapi itu memang secara jelas dan gamblang menunjukkan memang itu bagian dari situ. Gitu ya. Oke, coba kita lanjut lagi. Masih di isian kita ya. Jadi mereka tidak ikut gerakan penganiayaan dilakukan antikristus, dan mereka akan masuk sebagai populasi milenium. Mereka ini terdiri dari banyak negara, ya, banyak bangsa, banyak negara, banyak suku, banyak kaum. Oke. Dan ini juga ini ya, kenapa kita percaya Tuhan Yesus rapture di sini? Nah, rapture di sini dan kembali ke bumi di sini. Ini yang kita sebut posisi pre-tribulation. Tapi ada orang yang percaya post-tribulation. Jadi ada posisi post-tribulation sehingga rapture dengan kembali ke bumi digabung menjadi satu. Tapi salah satu permasalahannya kalau kita rapture dengan kembali ke bumi digabung menjadi satu, salah satu permasalahannya adalah ingat pada saat rapture kan semua orang percaya diangkat dan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi kalau rapture dengan kembali ke bumi ini menjadi satu peristiwa, maka semua orang percaya sampai ke sini sudah punya tubuh kemuliaan kalau gitu. Berarti yang masuk ke milenium pakai tubuh jasmani siapa? Gitu. Jadi nggak ada kecuali orang yang nggak percaya malah nanti. Gitu. Nah ini menjadi masalah. Jadi kalau post tribulasi itu benar, tidak ada orang percaya yang masuk ke milenium dengan tubuh jasmani lagi. Padahal nanti di milenium kita akan baca diperlukan ada nubuatnya tentang orang-orang yang masih melahirkan, punya keluarga, bahkan masih bisa sakit dan lain sebagainya, walaupun ada penyembuhannya. Nah, jadi ini nggak masuk begitu ya. Oke, lanjut lagi poin B kita. Orang-orang percaya pada masa tribulasi yang mati martir, karena akan ada banyak orang percaya yang mati martir di sini, ya, itu akan dibangkitkan. Ini itu ada di ayatnya. Kembali lagi ke Wahyu pasal 20 sekarang. Setelah kita tadi ditur ke Matius 25. Baik, kembali lagi ke Wahyu pasal 20.
Ya, ayat yang keempat sangat jelas di situ. Oke. Ya, dan aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Jadi dibangkitkan, ada suatu kebangkitan di sini. Nah, ini juga yang sulit untuk dijelaskan oleh amil dan postmil. Ya. Jadi amilenium, kemudian postmilenium, semua berkata bahwa kerajaan milenium itu terjadinya di masa gereja ini. Ya. Cuman perbedaan derajat aja. Kalau amil bilang mulai dari awal masa gereja, yaitu sejak Yesus pertama kali datang. Postmil berkata dia akan terjadinya belakangan di masa gereja. Ya, entah kapan itu ini tergantung penafsirnya siapa. Nah, jadi tapi permasalahannya adalah firman Tuhan berkata di awal masa 1000 tahun akan terjadi kebangkitan tubuh. Nah, ini kapan terjadinya ini? Kita bilang kebangkitan ini hanya bisa terjadi setelah Tuhan Yesus datang kembali. Ini yang sulit dijelaskan oleh amil dan postmil, sehingga ada orang-orang amil yang berkata kebangkitan yang dimaksud adalah ya, kebangkitan ini sudah terjadi. Jadi ingat, menurut amil kan kita sekarang sudah dalam kerajaan 1000 tahun. Sekarang ini kita sudah kerajaan 1000 tahun menurut amil, sehingga mereka bilang kebangkitan sudah terjadi. Dan itu mereka mengacu kepada maksud mereka kebangkitan rohani jadinya. Jadi mereka bilang, oh kebangkitan yang maksud ini kebangkitan rohani, yaitu waktu kita percaya Yesus kita dibangkitkan. Begitu. Jadi kebangkitan rohani. Dan kita bilang, oh tidak. Kalau kebangkitan rohani nggak perlu begini lagi. Ini kan bukan bicara soal kebangkitan rohani, sangat jelas sekali. Ini orang-orang yang sudah dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya. Jadi ini bicara soal orang yang sudah mati fisik kemudian dibangkitkan lagi. Begitu. Dan sebenarnya menurut kita, Paulus sudah mewanti-wanti suatu prototipe amilenium ini di suratnya. Coba kita buka di dalam mana ini ya? Yang tentang si Hymenaeus itu, yang mengajarkan bahwa kebangkitan kita sudah terjadi. Ini dia, 2 Timotius pasal 2. Coba kita lihat sini ya. 2 Timotius pasal 2. Oke, ayat yang ke-17 dan 18. Saya bacakan di sini. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa apa katanya? Kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Nah, bagaimana bisa seseorang mengajarkan kebangkitan kita sudah berlangsung? Bagaimana caranya ada orang bisa mengajarkan demikian? Padahal jelas-jelas kita semua kan belum ada yang bangkit gitu kan? Kok bisa ada orang yang mengajarkan kebangkitan kita sudah berlangsung? Itu berarti mereka pasti mengalegorikan kebangkitan itu, gitu kan? Dan mereka pasti akan bilang bahwa oh, kebangkitan yang dimaksud adalah kebangkitan yang ya maksudnya cuma rohani saja lah. Karena nggak mungkin dong saya bilang, kita semua sudah bangkit loh. Bangkit mana ya masih badan kita masih begini kok. Ya. Tapi kalau misalnya dia bilang, oh berarti dia harus alegorikan, dia harus figuratifkan. Jadi memfiguratifkan, mengalegorikan kebangkitan, lalu berkata kebangkitan itu sudah berlangsung. Dan kita bilang sebenarnya yang mengajarkan seperti itu hari ini adalah amil gitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya walaupun belum ada namanya waktu itu amilenium, Paulus sudah mengatakan bahwa konsep amilenium itu konsep yang sangat berbahaya, sangat berbahaya dan merusak iman. Jadi walaupun eskatologi kadang-kadang dianggap ini tidak terlalu penting, tapi sebenarnya eskatologi Paulus bilang ini bisa merusak iman juga kalau eskatologinya salah. Oke, kembali lagi ke Wahyu pasal 20 dan masih dalam isian kita. Jadi orang-orang percaya pada masa tribulasi yang mati-mati akan dibangkitkan, mereka ini akan memerintah bersama Kristus. Demikian juga dengan orang-orang percaya PB dan PL. Orang percaya PB dan PL juga dibangkitkan. Karena orang percaya perjanjian baru sudah dibangkitkan saat rapture, orang percaya perjanjian lama dibangkitkannya
setelah tribulasi. Itu jelas di Daniel pasal 12 sini ya. Oke, poin nomor 3 sekarang. Alkitab memberikan gambaran tentang milenium sebagai berikut. A. Di masa ini iblis diikat. Ya, iblis diikat dan dilemparkan ke, ya kalau Alkitab Indonesia bilang jurang maut. Ya, jurang maut. Ya, jadi iblis diikat, dilemparkan ke jurang maut. Itu ada di ayat 1, ayat 2, ya, ayat 3. Ya, dan jurang maut ini secara bahasa aslinya adalah abusos, yang secara literal artinya the bottomless pit sebenarnya, atau tidak berdasar. Makanya kalau dalam KJV dia terjemahkan bottomless pit. LAI terjemahkan jurang maut. Sebenarnya nggak ada kata maut sih di situ. Ya, abusos itu secara literal jurang yang tidak berdasar. Ya, jurang yang tidak berdasar. Terjun terus itu. Ya. Nah, saya punya teori pribadi saya. Teori pribadi saya karena Alkitab sering berkata bahwa Hades atau Sheol itu kan di bawah bumi. Ya. Jadi saya percaya bahwa Hades atau Sheol itu adalah tempat fisik, benar-benar tempat fisik yang ada di dalam perut bumi. Gitu ya. Dan banyak orang kan banyak teori itu di bumi itu, dalam bumi itu seperti apa, gitu kan? Kalau di fiksi kayak Jules Verne itu kan dia bikin satu cerita, mungkin yang pernah baca ya, Journey to the Center of the Earth segala macam. Lalu ada fantasi dunia dinosaurus segala macam. Oke. Tapi karena setiap kali bicara soal Hades atau Sheol, Alkitab selalu bilang turun, ya, turun ke dunia orang mati, turun ke dunia orang mati. Jadi Hades atau Sheol itu suatu tempat fisik yang ada di dalam bumi, gitu ya. Dan kalau teori pribadi saya, jurang tak berdasar ini ada di situ juga, gitu. Ya. Dan kalau kita masih ingat, waktu Tuhan kasih informasi tentang Lazarus dan orang kaya itu, yang dalam Lukas pasal 16 kan si Lazarus masuk ke pangkuan Abraham. Ya, kemudian orang kaya itu di seberangnya, yang dia kesakitan di situ kan. Nah, itu kan tempat itu adalah Hades atau Sheol. Gitu. Sheol, Hades itu ada dibagi kompartemen menderita, kemudian kompartemen pangkuan Abraham, yang adalah tempat yang bahagia. Gitu. Tapi diantaranya ada apa, jurang yang tak dapat di seberang. Yang sehingga katanya si orang kaya ini minta Bapak Abraham, tolong kirim Lazarus kepadaku. Dan Abraham bilang tidak bisa, di antara kita ada jurang. Bisa jadi jurang itu, gitu ya. Jurang itu maksudnya di situ, gitu ya. Dan ini hanya teori hipotesis saja ya, tapi bisa jadi itu persis ada di tengah bumi, persis ada di tengah bumi. Jadi kalau kita perhatikan secara ini ya, kalau kita bayangkan bumi itu kayak globe gitu kan, kayak bola gitu, globe ya. Kita kan nggak percaya bumi datar, jangan percaya bumi datar ya. Bumi itu satu globe begitu kan. Tapi kalau misalnya kita ada di atas sini, kalau kita lompat kita jatuhnya kan ke sini. Tapi kalau kita di sini kita lompat juga jatuhnya ke sini gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya di tengah-tengah di situ ya ada suatu tempat di mana ya kayak kamu jatuh terus gitu. Kayak ini hanya hipotesis saja sih, begitu ya, hanya hipotesis saja. Kita nggak bilang sejauh itu, tapi ya ini imajinasi saya bahwa bisa jadi ada suatu tempat di perut bumi yang bisa disebut sebagai abusos atau jurang tak berdasar, gitu ya. Jurang tak berdasar, the bottomless pit. Oke, dan dia diikat di sini tujuannya adalah supaya tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Itu ada di ayatnya yang ke-3 di situ ya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Dan nah ini sangat berbeda lagi. Kembali sangat menyerang Amil ataupun Posmil di sini ya. Karena ingat bahwa Amil berkata saat ini sudah milenium, tapi Alkitab berkata di masa milenium iblis ditangkap, dimasukkan ke jurang maut itu atau bottomless pit itu, dan dia tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi apakah milenium ini sama dengan masa gereja? Jelas tidak mungkin. Jelas ini tidak mungkin. Karena di masa gereja ini, di masa sekarang ini, iblis aktif. Iblis tidak
tidak dilemparkan ke jurang laut. Dan salah satu yang paling jelas mengenai itu kalau kita bandingkan ya di dalam 1 Petrus, bandingkan dengan iblis yang sekarang. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8, ini adalah peringatan bagi kita sekarang. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sama sekali tidak ada gambaran bahwa iblis sedang dipenjara, begitu, sedang diikat dan nggak bisa menyesatkan orang. Gitu kan. Bahkan kita bisa baca lagi ya, 2 Korintus, coba kita lihat. Kalau di 1 Petrus 5, di situ iblis sebagai singa yang mengaum-ngaum berjalan keliling cari orang yang dapat ditelannya. Oke, dan kita bisa lihat di 2 Korintus 11 ayat 3 misalnya. 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya. Jadi jelas sekali di sini bahwa seperti ular memperdayakan Hawa, demikian juga hari ini dia masih menyesatkan begitu banyak orang. Dan Paulus takut bahwa ini terjadi kepada orang Korintus. Oke, tapi kita bisa membayangkan betapa indahnya di milenium ini karena musuh utama manusia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, atau dikatakan gitu, dalam jurang maut di sini. Oke, kembali lagi ke isian kita dan Wahyu pasal 20 di sini. Sehingga B, seiring dengan itu seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ya, seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Dan ini akan menjadi masa yang begitu indah. Coba kita buka beberapa ayat. Pertama Yeremia pasal 31. Yeremia 31 ayat 33 dan 34 di sini. Nah, ini adalah apa yang disebut sebagai perjanjian baru, ini ya, perjanjian baru. Ayat 33, dan tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sebenarnya mengenai perjanjian baru ini, itu kita sudah mulai dapatkan. Ya. Jadi perjanjian baru. Kalau kita lihat dalam Alkitab, perjanjian baru itu tadinya awalnya dibuat dengan Israel dan Yehuda. Dan maksudnya perjanjian baru itu kenapa? Kontras dengan perjanjian lama, yaitu perjanjian dengan Musa. Jadi versus perjanjian lama itu adalah perjanjian dengan Musa, perjanjian Sinai. Dan di perjanjian Sinai itu Tuhan kan bilang, kalau kamu taat padaku, aku akan berkati kamu. Kalau kamu tidak taat padaku, aku akan hukum kamu. Dan ternyata Israel tidak taat. Maka Tuhan hukum, semuanya terjadi sampai mereka masuk pembuangan dan sebagainya. Jadi manusia tidak mampu mengerjakan perjanjian ini. Sehingga Tuhan bilang, aku akan kasih perjanjian yang baru. Nah, perjanjian baru ini disahkan oleh darah Tuhan Yesus, di mana Tuhan akan mengampuni kesalahan manusia. Dan kemudian manusia akan diubah secara internal. Nah, sebenarnya awalnya ini dikasih kepada Israel dan Yehuda. Tapi mereka kan menolak Yesus Kristus. Sehingga ya enggak semua menolak, tapi kebanyakan mereka menolak. Yang menerima ada juga seperti Paulus, Petrus, dan orang-orang Yahudi lainnya yang beriman. Nah, tapi sebagian secara nasional mereka menolak waktu itu. Sehingga karena mereka menolak, ya makanya ya mereka mendapat penghakiman. Ya. Dan kita di dalam Roma dikatakan kita ini seperti cabang liar yang dicangkokkan. Cabang liar yang dicangkokkan. Jadi tadinya perjanjian baru itu
punya Israel dan Yehuda, bukan punya kita. Kita tidak masuk dalam perjanjian ini sama Tuhan. Tapi kenapa kita bisa masuk? Karena siapakah inti dari perjanjian baru ini? Inti dari perjanjian baru ini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang memungkinkan perjanjian baru ini terjadi, dan Dia mensahkannya dengan darahnya. Nah, kita bisa masuk karena kita berada di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita berada di dalam Yesus Kristus, maka kita ikut dalam yang namanya perjanjian baru, sehingga dosa kita dihapuskan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini bangsa-bangsa lain, ya. Bangsa-bangsa lain masuk ke dalam perjanjian baru, ya. Karena kita berada di dalam Yesus Kristus. Sebenarnya awalnya kita tidak ada. Nah, itu dijelaskan di dalam Efesus pasal 2, sangat jelas sekali. Ya. Efesus pasal 2 dikatakan kamu yang dahulu jauh, ya, tidak termasuk dalam perjanjian, bukan keturunan Abraham, tetapi oleh Yesus telah dibuat dekat. Ya, jadi kita masuk di sini karena Yesus adalah Israel sejati. Ya, Yesus adalah sang Israel yang menggenapi semua yang Tuhan inginkan dari Israel. Ya. Jadi kita masuk, jadi kita sudah mulai mendapatkan manfaat dari perjanjian baru. Tetapi perjanjian baru ini sendiri belum full digenapi sebelum Israel dan Yehuda benar-benar bertobat. Karena inilah aslinya sebenarnya adalah untuk mereka. Dan itu baru akan digenapi nanti di awal milenium ini. Ya, baru akan digenapi di awal milenium. Ya, jadi pada saat itulah, ya, seluruh bumi akan mengalami perubahan itu. Seluruh bumi. Anda bisa bayangkan kalau kita hidup di dunia yang semuanya adalah orang yang lahir baru. Betapa indahnya itu, ya kan? Nah, semuanya adalah orang yang mengenal Tuhan. Nah, itu akan terjadi di awal milenium. Ya, karena semua yang tidak mengenal Tuhan kan sudah di penghakiman bangsa-bangsa itu sudah dibinasakan. Ya. Jadi yang masuk ke dalam milenium nanti seluruhnya adalah orang yang mengenal Tuhan, yang lahir baru. Sehingga tepat seperti yang dikatakan di Yeremia di sini, tidak perlu lagi orang mengajar saudaranya kenal Tuhan. Karena ya, kalau hari ini masih perlu nggak kita ngajar orang kenal Tuhan? Ya masih perlu. Ya. Karena walaupun kita sudah diselamatkan, kita sudah lahir baru, tapi dunia secara umum kan belum. Dan kita hanya segelintir saja. Ya, tapi kita akan menantikan satu masa di mana seluruh dunia semuanya adalah orang-orang yang lahir baru. Ya. Semuanya orang yang mengenal Tuhan. Ya. Dan itu akan menjadi suatu masa keemasan, suatu masa keemasan, suatu kerajaan utopia di muka bumi ini. Coba kita buka lagi Yesaya pasal 11 ayat 9. Oke, Yesaya pasal 11 ayat 9 bunyinya. Ya, dan sebenarnya kita bisa ini ya, bisa baca dari ayat 6. Dan dari ayat 6 ini yang suka dikutip oleh sebagian orang. Ayat 6, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami. Seperti lembu, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Nah, itu nanti akan kita bahas di poin C kita, ya, dimana digambarkan suatu dunia yang sangat berbeda dengan apa yang kita miliki sekarang. Dan sekali lagi, kalau Anda adalah seorang penganut amilenium atau postmilenium, Anda akan kesulitan untuk menjelaskan ini, dan kembali Anda harus memfiguratifkannya, begitu. Jadi serigala tinggal bersama domba itu nggak bisa dianggap literal, ya, itu harus figuratif lagi. Entah dia serigalanya dianggap apa, begitu kan, anak dombanya dianggap apa, begitu ya. Ya mungkin maksudnya ya saya nggak ngerti lah mereka bakal jelasinnya bagaimana. Misalnya serigala itu orang yang agak jahat misalnya, atau apa, orang anak domba adalah, ya intinya mereka harus menfiguratifkan ini semua. Tapi kalau misalnya kita terima ini secara literal,
maka berarti ada suatu perubahan yang sangat drastis sekali kepada interaksi binatang dengan manusia dan lain sebagainya, yang seolah-olah kembali lagi ke Taman Eden dulu begitu. Jadi mengingatkan kita kembali ke Taman Eden, di mana waktu itu belum ada saling makan memakan, binatang tidak makan satu dengan yang lain, ya. Tidak ada manusia yang dimakan dan lain sebagainya. Ya, dan ya ini literal gitu. Tapi nah yang menarik adalah ayat 9. Jadi banyak orang fokus di ayat 6 sampai ayat 8 di situ. Dan itu sangat indah memang. Tapi di ayat 9, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang memenuhi dasar. Ya, sekali lagi gambarannya, pada masa itu ada suatu pengenalan akan Tuhan yang menyeluruh ini ya. Oke, itu masuk ke poin C kita sekarang, 3C. Ini tadi sudah kita baca Yesaya 11. Ya, tadi sudah kita baca 6 sampai 8. Dan Yesaya pasal 65. Coba kita buka lagi Yesaya pasal 65. Jadi walaupun di kitab Wahyu kita hanya dapatkan 6 ayat tentang masa 1000 tahun ini, tapi di Perjanjian Lama ada cukup banyak perikop yang menubuatkan tentang kerajaan ini. Oke, dan di Yesaya pasal 65. Oke, dari ayat yang ke sebenarnya dari ayat 17 sih, ayat 17 sampai 25, tapi untuk singkat saya bacakan dari ayat yang ke 20 saja dulu. Yesaya 65 dari 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. So, siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ya. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. So, umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya, dan ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Ya. Jadi ayat yang ke-25 itu mirip dengan yang di pasal 11 tadi, yang mengenai interaksi binatang yang berubah, sifat natur binatang yang berubah gitu. Dan ada banyak orang berpikir, kok bisa singa makan jerami lagi? Singa kan karnivor begitu kan. Tapi kita harus ingat bahwa sebelum dia jadi karnivor, dulu dia pernah herbivor juga, yaitu di Taman Eden. Ya. Dan mungkin ada yang bilang, loh kok ini kan giginya tajam-tajam, itu cocoknya makan daging. Tapi enggak juga. Kayak misalnya kalau Anda lihat gigi panda itu giginya itu tajam-tajam juga gitu. Bahkan kalau panda di taksonomi modern itu dia masuk ke masih satu saudara dengan beruang sebenarnya. Gitu ya. Nah, jadi tapi panda makannya babu gitu. Hanya babu. Jadi ya, dan binatang sepertinya kembali lagi ke Taman Eden, kondisi Taman Eden. Dan manusia juga kembali lagi, katanya apa? Umurnya akan seumur pohon gitu. Jadi kita akan kembali lagi ke masa di mana kalau kita baca di sebelum air bah itu, manusia bisa hidup sampai 900-an tahun bahkan. Ya, di masa itu 900-an itu normal gitu. Dan kalau mati umur 100 dianggap mati muda ini. Gitu. Mati muda ya. Ini mengingatkan saya karena baru 2 minggu lalu kan ada 2 jemaat kita ya, kita kuburkan gitu ya. Dan kalau ke tempat kuburan saya suka memperhatikan kubur-kubur sekeliling gitu kan. Nah, karena menarik-menarik pasti ya. Ada yang meninggal ini, ada yang memang sudah tua, tapi pasti banyak juga yang masih muda. Ada yang 40-an, 30-an ya, bahkan yang 10-an juga ada. Dan itu sangat sering di dunia kita yang sekarang ini.
Ya, tapi di masa itu tidak lagi. Sehingga di poin C kita bilang Yesaya 11:65 menggambarkan masa ini sebagai masa kita bilang masa utopia ya. Masa yang serba indah lah gitu ya. Masa utopia dengan kemakmuran universal. Umur yang panjang dan perdamaian antar manusia maupun antara binatang dan manusia. Ya. Perdamaian antar manusia maupun antara binatang dan manusia. Oke. Kemudian poin D, pada masa ini akan lahir banyak anak. Nah, jadi yang menarik adalah bahwa ini belum masuk kekekalan. Ini belum masuk kekekalan karena masih ada yang punya anak di situ. Mereka masih punya anak dan kematian masih ada walaupun jarang. Nah, tadi kan dikatakan kebanyakan orang hidup seperti pohon, tapi ada juga yang mati, tapi ya, jauh lebih jarang daripada sekarang. Nah, jadi masih ada kematian. Pada masa ini akan lahir banyak anak dan setiap individu tetap harus memilih untuk percaya dan tunduk kepada Kristus. Jadi ini belum masuk ke dalam kekekalan. Ini hanya salah satu fase masih dalam sejarah dunia ini. Ya, tapi sejarah dunia ini yang dimana Tuhan intervensi langsung dan memerintah langsung. Dan manusia di muka bumi ini, anak-anaknya yang lahir, ya karena semua yang masuk kan sudah orang percaya di sini. Tapi kemudian mereka akan punya anak, anak mereka punya cucu, dan Anda bisa membayangkan suatu ledakan populasi yang luar biasa. Ya karena matinya jarang, kemudian makmur kan, ya, sudah matinya jarang, makmur, nanti ya semua orang ya bebas punya anak, ya banyak-banyak mungkin. Ya, dan akan ada ledakan populasi. Gitu. Tapi ledakan populasi ini, ya semua tetap harus membuat pilihan pribadi, mau percaya dan tunduk kepada Tuhan atau tidak. Ya, dari semua yang lahir ini. Dan efeknya apa? Nanti kita akan lihat. Tapi terakhir dari E ya sebelum kita ini tutup. Dosa pemberontakan yang kentara akan langsung dihukum. Nah, jadi kalau ada orang yang memberontak secara langsung, secara terbuka, itu langsung dihukum. Makanya ada yang mati muda dikutuk. Ya, tetap ada yang bisa memberontak melawan Tuhan. Karena dikatakan juga di tempat lain Kristus memerintah dengan gada besi. Ya, dengan gada besi. Tetapi dosa dalam hati masih akan terus ada. Ya, dosa dalam hati masih akan terus ada, dan itu akan ya. Oke, baik, kita sampai sini dulu. Belajar tentang masa milenium ini. Sebenarnya kalau kita membaca milenium, kalau saya pribadi, saya tidak sabar untuk merasakan milenium. Oleh karena itu, kita berkata, ya Tuhan datanglah segera. Oke, kita akan berdoa. Pak Ronald, sebelum kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kami dalam surga. Terima kasih Tuhan buat kenyataan Tuhan. Hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada Stephen untuk mengajar kami tentang pasal mengenai ini. Kami berdoa kiranya kami tetap setia hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami akan berdoa masyarakat kami, dengan tujuan kami